SPD. Kebetulan alumni dari UMM angkatan 2001 dan masuk di sini sekolah berkiprah mulai 2010 sampai sekarang sudah berapa tahun, dari 16 tahun mungkin kurang lebih. Tapi saya masih merasa sangat muda karena saya yang paling junior di sini di sekolah ini di antara senior ya. Kemarin baru tahun lalu ada lagi yang masuk, masuk dari saya. Dan saya harapkan juga ke depannya kalian yang berkiprah di dunia seperti ini. Jumlah siswa Kedatangan kalian yang mungkin sangat sederhana penerimaan kami karena memang aktivitas kami sebenarnya menghadapi siswa sendiri. dari jumlah itu Cuman karena kalau ada tamu seperti ini atau kampus ini mungkin dari adik-adik ada yang bisa saya bantu atau sebelumnya Pak, kami ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami di sini untuk observasi wawancara ini. Kami semester 4 dari Islam. Saya Alisa Maharani Fatilahan, teman saya Rizky Ramadan Hamid dan Hasan Himad. Saya ingin memulai pertanyaan. berapa kira-kira jumlah siswa yang pernah mendapatkan pelayanan BK? Kalau pelayanan BK itu sifatnya harus menyeluruh berdasarkan siswa, ya. Jadi tidak bisa kita gambarkan bahwa siswa ini saja sekian siswa dapat pelayanan karena pelayanan itu banyak. Pertanyaannya berapa kira-kira jumlah siswa yang kita upayakan semuanya dapat kita layani. kalau secara ini saya kan bertugas sebagai tidak bisa layani satu persatu. kalau secara sertifikat GBK artinya sertifikasi secara umum kita bahas ya. Artinya untuk kepentingan guru memang itu begini, sejak tahun 2017 kalau tidak salah itu saya sudah itu PLPD-nya. Kemudian untuk sertifikat penunjang profesi itu sebenarnya ya hampir semua guru dapat begitu. Kalau kita rajin ikuti pelatihan dan sebagainya, bahkan itu jadi mentor yang bisa. aplikasi Kalau masalah yang sertifikat itu, saya rasa kalau untuk guru itu hampir bahkan tiap minggu ada. Kalau dia mau, misalnya kalau sertifikat begitu. Tapi yang penting utama dan untuk sertifikat guru itu adalah sertifikasi. Itu saya dapatkan di tahun 2017 saya ikut, baru dapat 2018. Kemudian pendidikan terakhir Bapak. Saya S1 di UNM, memang jurusan dekan. Lumayan lama kuliah dari 2001 sampai 2008 itu juga. Tapi pas selesai ada pendaftaran langsung enggak. Kemudian kalau Selalu 50 rasio, tapi untuk yang sekarang itu sudah dirubah. Jadi bukan lagi rasio tapi rombel yang dihitung ini, rombel yang dihitung. Tapi secara umum kalau kita di BK di sini biasanya kita bagi saja per jurusan karena kita terbatas untuk BK-nya. Jurusan yang ada di sekolah SMK itu banyak, makanya itu seperti saya lalu langsung menengahnya anak bangunan. Jadi semua anak bangunan yang menjadi rasio saya itu bisa tangani itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga jurusan lain. Kita kan tidak terbatas, cuman sebagai wilayah tanggung jawab di sini seperti itu. Saya tidak misalnya ada siswa di sini tidak terlayani, artinya bukan berarti kemudian ada ini Pak, kita hanya melayani siswa yang pernah menerima layanan BK. kita juga melayani anak-anak yang Ada beberapa jenis layanan. Juga kadang diberikan juga pengalaman apakah disampaikan misalnya anak-anak kelas 3 SMP itu jadi biasanya ya paling banyak lah. Kalau saya pikir untuk sekolah ini jalan semua bagaimana semua layanannya itu yang biasa dilakukan di sekolah ini. Dari semua jenis layanan adakah yang mungkin yang sangat sering atau kadang-kadang atau yang paling jarang? Kalau yang sering di sini itu layanan individual, yang layanan orang itu yang paling sering. Kemudian yang jarang mungkin yang kayak seperti itu layanan karirnya karena nanti dia mau selesai
gabung semua. kelas 3 dia berkonsultasi tentang bagaimana arah pendidikan dan Kita cita-cita anak kita terapkan. jadi memang itu Kalau kayak bimbingan konseling yang berkelompok Iya, sering. Itu kan berjalan gitu. Nah, kalau misalnya bimbingan kelompok itu biasanya kita per kelas, misalnya satu kelas itu kelas 1 atau di semua kelas 3 itu biasanya seperti itu. Kadang juga per kelas, misalnya kelas di multimedia itu kan layanan klasikal atau di musik atau di I just had to let you know you're